Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta yang tak pernah bisa lepas. Sore itu, hujan turun dengan begitu sangat deras, namun tak kedua remaja yang sedang jatuh cinta, Revan Samudra Franklin, akrab disapa Sam, pemuda tampan berdarah Belanda itu semakin menarik gasnya dalam-dalam membelah ribuan hujan yang menghantam bumi ini. Alana gadis cantik dan imut itu merentangkan kedua tangannya dan berdiri di belakang sang kekasih berteriak. Menikmati hujan ini, mereka masih sama-sama mengenakan seragam putih abu-abu kebangganya. Samudra, I love you, yeah. Teriak lantang Alana, suaranya tenggelam bercampur dengan gemuruh. Hujan. Alana Madison, gadis cantik nan imut, dengan lesung pipi di keduanya itu menjadi gadis yang paling beruntung di antara banyaknya gadis yang tergila-gila terhadap Samudra. Hanya Alana yang mampu membuat Samudra jatuh cinta. Sam terkekeh menatap wajah cantik Alana yang basah. Karena hujan itu, Alana adalah cinta pertamanya. I love you to sayang. Keduanya saling tertawa bahagia. Gue gak mau langsung pulang. Gue mau jalan-jalan lagi, pinta Alana kepada Samudra dengan sedikit berteriak, "My pleasure sayang." Dengan senang hati Samudra mengikuti kemauan Alana, gadis yang sangat Samudra cintai. Dunia Samudra hanya seputar Alananya. Hampir 2 jam lamanya mereka mengingkari seluruh kota Jakarta hingga hujan reda pun mereka belum ada niatan untuk kembali ke rumah. Hingga ekor mata Sam melirik ke belakang, menatap tubuh sang kekasih yang sudah pucat dan bibirnya membiru. Lalu dengan kecepatan tinggi Sam membawa Alana untuk kembali ke rumahnya. Dengan raut wajah menyesalnya Sam meminta maaf kepada Alana. "Maaf membuatmu kedinginan. Seharusnya aku tidak mengindahkan perkataan kamu. Seharusnya aku langsung membawamu ke rumah." Liriknya pelan. Samudra benar-benar merasakan bersalah. Alana menggeleng lalu bibir pucatnya tersenyum. "Terima kasih sayang, aku bahagia hari ini." Sangat bahagia, Samudra mengacak rambutnya gemas. "Masuk Gi, jangan lupa mandi air hangat dan makan yang banyak biar nggak masuk angin," ujar Samudra. Lalu ia mencondongkan tubuhnya berbisik kepada Alana, "Biar tambah seksi, plak, musum." Alana mengelos malas, menatap sang kekasih. "Aku mencintaimu, bahkan jika aku tidak ada di sini lagi." Samudra tersenyum getir saat mengingat kejadian itu, kejadian di mana menjadi pertemuan terakhirnya dengan sang kekasih. Sejak hari itu kekasihnya tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi, bahkan sekelas keluarga Samudra Franklin di mana menjadi salah satu keluarga berpengaruh tidak bisa menemukan keberadaannya. Sejak saat itu, dunia Samudra hancur. Setiap hari Sam selalu mendatangi rumah Alana, namun rumah itu kosong tak berpenghuni hingga di bulan ketiga Samudra tetap menunggu kedatangan Alana di depan rumahnya. Perasaan kecewa, sakit hati, marah bercampur menjadi satu. Ia seolah dipermainkan oleh Alananya. Ucapan itu dan seolah menjadi alarm baginya. "Aku mencintaimu, bahkan jika aku tidak ada di sini lagi." "Argi, apa salah gue nah? Apa? Seharusnya lo bicarakan baik-baik, nggak gini caranya." Samudra menenggak minuman itu hingga tandas. Entah sudah botol keberapa Samudra minum. Setelah itu, amarahnya kembali muncul hingga membantingi seluruh isi klub dan membuat kacau di sana. Braket perang brak. 5 tahun berlalu, kini Samudra tumbuh menjadi sosok yang cukup berpengaruh di usianya yang ke-23 tahun. Ia sudah menggantikan kepemimpinan sang ayah menjadi CEO di perusahaan milik keluarga Franklin Corporation. Tubuh kekarnya dibalut dengan setelan jas hitam rapi. Samudra berjalan angkuh memasuki kantor miliknya. Wajah tampan seperti dipahat dengan kesempurnaan rahang tegas, mata tajam yang seolah mampu menembus jiwa.
serta tatapan tajam nan dingin itu mampu menghipnotis setiap kaum Hawa yang melihatnya. Namun di balik wajah tampanya terdapat sikap, temperamen yang cukup buruk. Samudra tidak akan segan-segan untuk memarahi bahkan memecat bawahannya yang tidak bekerja dengan kompeten. Tidak pandang bulu entah itu laki-laki ataupun perempuan. Banyak wanita yang rela mengantri bahkan menyerahkan diri secara sukarela, namun tidak pernah direspon oleh Sam. Siang ini Sam sedang dalam perjalanan menuju restoran untuk makan siang dan meeting dengan kliennya. Mobil mewah itu berhenti di lampu merah persimpangan. Mata tajamnya melirik kendaraan yang di sebelahnya, sosok pasangan remaja yang tengah berboncengan dengan motornya. Tanpa Sam sadari sudut bibirnya terangkat ketika mengingat masa lalunya, di mana dulu tak pernah absen untuk mengantar dan menjemput sang kekasih. Tiba-tiba langit menggelap dan hujan turun dengan begitu derasnya, membuat Ritu pengendara sepeda motor yang berhamburan menepikan motornya. Tidak termasuk pasangan remaja di sebelahnya, justru mereka menikmati hujan itu, melihat pemandangan itu seolah menjadi dejavu. Sam memalingkan wajahnya menatap lurus ke depan, hingga lampu trafik berubah hijau. Kendaraan yang ditumpangi Samudra mulai berjalan, namun mobil itu tiba-tiba mobilnya mengerem mendadak, hingga membuat supir dan Samudra terdorong ke depan meski sabuk pengaman menahannya. Di jarak antara mobil itu hanya beberapa inci saja. "Maaf Tuan, tiba-tiba di depan ada wanita yang menyeberang dan saya tidak melihatnya," ujarnya takut menatap sang tuan. Samudra mengangkat pandangannya bersama dengan itu. Sosok wanita yang hampir saja ditabraknya membungkukkan badan dan meminta maaf. Hal tersebut membuat kedua bola mata Samudra membelalak terkejut. Tubuhnya mematung melihat wanita itu yang tengah berlari menelungkupkan kedua tangannya di atas kepala. "Alana," gumamnya pelan, matanya tak putus memperhatikan sosok itu hingga tubuh perempuan itu mengecil di balik tembok. Menggelengkan kepalanya, "Nggak mungkin. Gue hanya berhalusinasi." Mobil milik Samudra memasuki area parkir di salah satu restoran mewah. Samudra melangkah dengan tenang memasuki area restoran. Pintu kaca yang cukup besar dan menjulang tinggi terbuka. Seseorang pelayan membungkuk hormat. "Selamat datang Tuan Samudra, kedatangan Anda sudah ditunggu." Pelayan itu menunduk hormat. Samudra hanya mengangguk singkat dan berjalan mengikuti sang pelayan mengantarkan ke ruang VIP. "SORPASNI!" teriak Alana menatap Samudra. Dengan tatapan bahagianya, Alana langsung memeluk erat tubuh kekar sang kekasih yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu. "I miss you." Lirihnya semakin mengeratkan peluknya ke tubuh Samudra. Samudra hanya diam, bahkan tak menyambut pelukan itu. Tak bisa dipungkiri jika ia pun merindukan wanita di depannya ini. Sosok gadis manis sekarang sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik dan anggun. Samudra mengepalkan kedua tangannya erat, menahan segala lonjakan emosi yang menguasai dirinya. Alana melepaskan pelukan itu, mendongakkan kepalanya ke atas. "Hei, kok diam? Kamu nggak kangen sama aku?" tanya Alana menatap wajah tampan itu. "Kita nggak saling kenal, sorry," ujar Samudra. Datar melepaskan kedua tangan Alana yang berada di pinggangnya. "Dek." Alana membeku menatap nanar sosok di depannya ini. Senyum di bibirnya perlahan memudar. Mata itu, mata yang dulu selalu menatap penuh dengan kehangatan itu nampak kosong. "Hei, bercandanya nggak lucu Sam. Aku tahu kamu pasti lapar kan? Aku sudah pesan makan kesukaan kita." Alana menarik tangan kekar Samudra. Dengan kasar Samudra menghempaskan tangannya hingga Alana sedikit terhuyung. "Saya permisi. Saya tidak punya banyak waktu, hanya untuk hal yang tidak penting," jawab Samudra dingin penuh penekanan. Lalu Samudra pergi meninggalkan tempat ini. Alana meluruhkan tubuhnya ke lantai. Bahunya bergetar, isak tangis lolos di bibirnya, memukul dadanya sebagai pelampiasan rasa sakitnya. Harusnya Alana sadar, 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Jadi, jika sekarang
Samudra tidak mengenalinya itu hal yang wajar bukan? Alana juga tidak tahu selama 5 tahun ini kehidupan Samudra tidak hanya tentangnya seperti dulu. Tanpa Alana sadari, di balik pintu kaca itu, seseorang meneteskan air matanya. Bohong jika ia tak merindukan sosok di depannya ini. Namun egonya mengalahkan itu. Samudra tengah duduk termenung di taman yang cukup ramai pada malam hari ini. Sudut bibirnya sesekali terangkat membentuk bulan sabit ketika melihat beberapa anak kecil yang tengah berlarian. Otaknya berandai, jika dulu Alana tidak pergi, meninggalkannya mungkin mereka sudah mempunyai banyak anak-anak yang lucu seperti mereka. Samudra merasa namanya dipanggil Sam pun menoleh ke sumber suara, wajahnya berubah ke setelan awal dingin. Samudra hendak pergi dari sana namun, tangannya dicekal oleh Alana. "Please, jangan pergi, aku mau ngobrol sama kamu. Ini permintaan terakhir, setelah itu terserah kamu." Setelah menimbang-nimbang akhirnya Samudra mengurungkan niatnya untuk pergi 5 menit. Jawab datar Samudra. Alana mengangguk. Alana duduk di sebelah Sam. "Maaf untuk 5 tahun ini, maaf karena saat itu, aku pergi tanpa memberikan kabar terlebih dahulu." Karena pada saat itu ucapan Alana terpotong, karena deringan ponsel Samudra berbunyi, raut wajahnya berubah setelah mengangkat panggilan telepon itu. "Oke, saya ke sana sekarang," jawab Sam, lalu mematikan ponselnya tanpa memperdulikan Alana yang masih berada di sampingnya. Samudra, kamu harus dengarkan penjelasan aku dulu," teriak Alana. Di tengah derasnya hujan malam itu, Samudra tetap melangkahkan kakinya, meninggalkan Alana yang masih berada di sana. "Kamu harus tahu Sam, alasan aku pergi waktu itu untuk transplantasi jantung. Aku divonis jantung koroner dan membutuhkan waktu yang lama untuk aku bisa sembuh dan berada di sini lagi. Kamu adalah alasan aku untuk bisa sembuh. Kamu tujuan aku Sam." "Samudra ayah," teriak Alana, bersimpuh bertumpul kepada kedua lututnya di tengah jalanan basah. Tubuhnya menggigil. Bukan hanya karena dinginnya hujan yang terus membasahi tubuh, tetapi juga karena emosi yang meluap. Air mata bercampur dengan tetes hujan yang mengalir tanpa henti. Isak tangisnya terselip di antara bunyi derasnya air yang jatuh ke tanah, memukul dadanya terasa berat dan sesak. Dan akhirnya kamu menyerah pada kesedihan. Jari-jarimu mengepal, wajahmu menghadap ke langit. Seolah bertanya pada semesta, di tengah kesendirian itu, hujan menjadi satu-satunya saksi bisu menyembunyikan air matamu dari dunia. Grab, Alana tersentak ketika ada sosok yang memeluknya dari belakang. Ia mendongak kedua bola matanya saling bersiborok tanpa basa-basi. Pria itu langsung membungkam bibir Alana dengan penuh kelembutan. Pria itu adalah Samudra. Tanpa Alana tahu, Samudra mendengar semua ucapan yang terlontar dari mulutnya dan mendapatkan bukti jika ucapan Alana itu memang benar adanya. Maaf untuk aku yang bodoh ini, sayang, I love you, I miss you." Samudra menangkup kedua pipi Alana, lalu menarik tengkuknya, dan keduanya larut dalam ciuman itu. Keduanya menangis dalam diam seiring dengan derasnya air hujan. Selesai.